Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita haturkan atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabat, kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah mempelajari serta memperjuangkan agamanya ila yaumil akhir. Pemirsa risalah yang dirahmati Allah, kembali lagi hari ini Jumat 15 Mei 2026 kita bertemu kembali dalam kajian Ruang Ilmu dan Silah Ukhuwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yakni memotivasi agar menyampaikan atau mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, marilah kita saksikan video pengantar berikut ini. Bagaimana jika satu kalimat yang kita ajarkan hari ini mengubah nasib seseorang di dunia dan akhirat? Di tengah derasnya arus informasi, kita sering merasa semua orang sudah bisa belajar sendiri. Tinggal buka HP, semua ilmu tersedia. Tapi, benarkah pengetahuan otomatis melahirkan kebaikan? Ataukah justru kita sedang kehilangan sesuatu yang lebih mendasar? Peran manusia dalam menuntun manusia? Mengajarkan kebaikan, al-khair, bukan sekadar aktivitas tambahan. Ia adalah amal soleh. Bahkan dalam Islam, kebaikan yang dimaksud bukan sekadar nilai umum, tetapi merujuk pada Islam itu sendiri beserta seluruh cabangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir, seruan kepada kebaikan adalah seruan kepada Islam, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Artinya, setiap upaya kita untuk menyampaikan nilai Islam, sekecil apapun, adalah bagian dari misi besar yang Allah tetapkan bagi umat ini. Lalu, seberapa tinggi nilai orang yang mengajarkan kebaikan? Al-Quran mengangkat derajatnya dengan pertanyaan retoris. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, beramal soleh, dan menyatakan dirinya muslim? Rasulullah pun menegaskan keutamaan seseorang berilmu yang mengajarkan kebaikan jauh melampaui ahli ibadah biasa. Bahkan lebih menakjubkan, seluruh makhluk dari malaikat hingga semut di sarangnya dan ikan di lautan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Ini bukan sekadar penghargaan, ini adalah pengakuan kosmik atas peran seorang pendidik. Namun realitas hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Meski akses ilmu begitu mudah, masih banyak yang belum memahami ajaran Islam secara utuh. Perintah ditinggalkan, larangan dilanggar, seringkali bukan karena menolak, tetapi karena tidak tahu. Dakwah pun kerap dianggap hanya tugas ustadz atau ulama. Padahal, ia adalah kewajiban setiap muslim. Dunia modern tidak menghapus kebutuhan akan pengajar kebaikan, justru mempertegasnya. Karena kebenaran tidak cukup hanya tersedia. Ia harus disampaikan, dijelaskan, dan dihidupkan dalam manusia. Jika begitu mulianya kedudukan orang yang mengajarkan kebaikan, lalu di posisi mana kita ingin berdiri? Sebagai penonton atau sebagai bagian dari mereka yang menghidupkan kebaikan itu? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, telah kita saksikan bersama-sama video pengantar tema kita pada sore hari ini, yakni
memotivasi untuk mengajarkan atau menyampaikan kebaikan. Telah hadir di tengah-tengah kita, Kiai kita, guru kita. Beliau adalah Kiai Dr. Andes Abdul Karim Mulyo. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Barun. Marilah kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pripun Kiai hari ini? Alhamdulillah bi'aunihi wa tadbirih wa riayatih. Cerah sekali wajah beliau. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa membersamai kita untuk thalabul ilmi. Baik Kiai, tadi di video pengantar penting sekali tadi disampaikan bahwasanya al khair, menyampaikan kebaikan. Apa urgensitas atau apakah memang menyampaikan kebaikan itu sepenting itu atau seurgen itu sehingga kemudian kita pada sore hari ini mengambil tema menyampaikan kebaikan? Pripun Kiai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Tentu saja menyampaikan kebaikan itu adalah baik atau merupakan kebaikan. Di menyampaikan kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Karena ya satu, mungkin banyak orang yang memiliki pandangan bahwasanya sesuatu yang baik itu memiliki perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Bahkan ada juga yang mungkin berpandangan bahwasanya apa yang menjadikan saya senang ya itu adalah sesuatu yang baik. Nah, sehingga kebaikan antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak jarang bertabrakan. Tidak jarang bertabrakan. Kenapa ya? Karena memang kategori atau tolak ukur terkait dengan kebaikan itu sendiri yang tidak sama. Nah, disitulah selain menyampaikan kebaikan itu merupakan sesuatu yang baik, maka yang tidak kalah pentingnya adalah tentu penting pula untuk memahami kebaikan yang seperti apa. Nah, yang apa namanya, yang itu merupakan kesamaan, harus ada kesamaan terkait dengan standar terkait dengan kebaikan itu sendiri. Nah, menarik sekali Kiai, jadi disampaikan standar kebaikan. Ya, kira-kira apakah semua kebaikan itu baik? Artinya begini, kalau kita melihat standar kebaikan menurut setiap manusia versinya berbeda-beda. Ada yang kemudian dia silent, sudah tidak mengganggu orang, itu sudah cukup baik. Ada yang kemudian harus melakukan aktivitas yang nyata untuk melakukan perubahan. Nah, kira-kira standar kebaikan sendiri itu seperti apa Pak ya? Ataukah memang ada standar khusus kira-kira sesuatu itu dinilai baik atau sesuatu dinilai buruk? Mohon penjelasannya Pak ya. Baik dan buruk itu tidak boleh berawal dari anggapan manusia. Itu yang pertama. Lebih-lebih kalau itu didasarkan pada rasa, like and dislike. Nah, bahwa kebaikan itu harus ditentukan bukan oleh kita, bukan oleh manusia. Karena kalau itu diserahkan kepada kita, ya faktanya kayak tadi itu akan terjadi perbedaan, bahkan terjadi tabrakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena kebaikan itu tidak boleh dipengaruhi juga oleh ruang dan juga tempat. Nah itu, sehingga kalau kebaikan itu ditentukan oleh ruang dan tempat, maka kalau ruang, tempat, dan waktu, nah, kalau didasarkan pada itu, maka bisa jadi di sini dianggap baik, di tempat lain
tidak. Gitu. Nah, sementara itu saat sekarang ini baik, bisa jadi di masa yang akan datang dianggap tidak baik. Nah, karenanya nilai kebaikan itu sendiri juga harus fix, ya, tidak mengalami perubahan. Dan itu tidak ditentukan, tidak boleh ditentukan oleh satu rasa. Nah, buktinya apa? Misalnya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Nah, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu kan perkara yang kamu benci. Ya. Wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu tetapi itu adalah buruk. Maka di sini Allah menegaskan bahwasanya rasa itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menentukan sesuatu baik atau tidak. Sehingga harus dari luar, ya, dalam hal ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perang itu kan bagi manusia, ya, menurut rasa yang ada pada manusia kan tidak menyenangkan, ya. Ya, mesti terjadi kematian, mesti terjadi kerusakan, mesti terjadi luka, mesti terjadi musnahnya barang-barang dan seterusnya. Itu kan dari sisi rasa, ya, dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, tetapi oleh Allah, ya, itu diwajibkan. Nah, kalau diwajibkan berarti akan mendatangkan kebaikan. Nah, karenanya kebaikan itu seperti apa atau apa yang dimaksud dengan kebaikan itu, ya, harus ditentukan tidak dari manusia, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nilainya itu nanti akan fix dari dulu sampai nanti, ya, hari kiamat. Di sini baik, di tempat lain pun juga harus tetap dianggap sebagai sesuatu yang baik, tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang salah. Nah, disitulah kemudian juga Allah menegaskan dalam surat Al-Imran, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, di dalam penjelasan tafsir Jalalain, yad'una ilal khairi itu adalah ilal Islam. Jadi hendaknya ada di antara kamu sekalian segolongan orang, ya, yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah Islam. Nah, mulai dari usulnya sampai furuknya, mulai dari perkara yang pokok sampai cabang-cabangnya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-khair atau kebaikan, yakni al-Islam. Sehingga Islam adalah kebaikan. Tidak ada satu titik pun di dalam Islam itu yang tidak baik. Kalau ada yang memandang bahwasanya, oh, ini dalam Islam ada yang kurang dan seterusnya, itu berarti pikirannya yang keliru. Nah, bukan Islamnya yang keliru, tapi pikirannya atau pikiran orang itu keliru. Karena Islam itu datangnya dari Allah dan itulah kebenaran, itulah kebaikan, al-khair. Baik, menarik sekali. Berarti al-khair merupakan al-Islam. Jadi kebaikan itu adalah Islam itu sendiri. Semua yang berasal dari Islam dan ajaran Islam adalah bagian dari kebaikan itu sendiri. Dan standar kebaikan itu, ya, satu-satunya hanya Islam, gitu, Pak Yai. Nah, bagaimana Pak Yai dengan menyampaikan kebaikan itu kan bukan perkara yang mudah. Banyak halangan, rintangan, ada onak, ada duri, ada tantangan, begitu kan. Baik itu berupa mungkin cacian verbal, kemudian baik itu berupa tekanan mental maupun fisik. Nah, bagaimana kedudukan orang-orang yang menyuruh kepada al-khair tadi, kebaikan.
Ya. apakah ada keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan tadi sehingga dia ditempatkan di tempat yang khusus nantinya baik ketika dia di dunia maupun di akhirat kelak. Mohon penjelasannya Pak ya. Karena al khair ya, kebaikan itu adalah Islam itu sendiri, dan Allah memerintahkan wal takum minkum ummati yad'una ilal khair, agar ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Ini orang yang mengajak kepada kebaikan ini ya, kalau kita teruskan ayatnya, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, itu kan ada pujian. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Nah, orang-orang yang beruntung dipuji oleh Allah dengan pujian itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada seruan di dalam ayat ini, maka mengajak kepada kebaikan itu adalah merupakan perintah Allah yang sifatnya wajib. Hukumnya mendakwahkan atau mengajak kepada Islam itu hukumnya wajib. Nah, atau menyampaikan Islam itu adalah wajib. Ya, sebagai sebuah kewajiban, maka itu sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat, puasa, zakat. Ya, memang agak berbeda ya. Kalau orang sholat itu kan reaksi orang lain kan relatif mungkin tidak ada. Betul. Apalagi puasa. Kalau puasa itu tidak diketahui oleh orang lain kan juga tidak ada reaksi apapun ya. Cuma dengan puasa misalnya hari Senin atau hari Kamis atau Ayyamul Bid di bulan purnama itu kan misalnya ya tidak nampak sama sekali, kan tidak ada istilahnya respon orang lain terkait dengan memberikan rintangan, hambatan, gangguan, kan enggak. Tapi coba kalau mengajak kepada kebaikan. Nah, mengajak kebaikan, apalagi orang yang diajak pada kebaikan itu kurang begitu suka dengan perilaku yang baik. Nah, diajak sholat, sementara dia benci dengan sholat. Diajak untuk misalnya melaksanakan kewajiban-kewajiban ya seperti puasa, kemudian juga yang lain. Nah, maka ini akan mendapatkan reaksi. Ya, betul. Nah, reaksinya mulai dari didengarkan, diterima, sampai pada didengarkan, ya ditolak, dicaci maki, dimusuhi, diancam, dan seterusnya. Itu reaksinya. Nah, kadang-kadang untuk menilai seseorang itu baik dan tidak, juga ada yang menggunakan tolok ukur penerimaan masyarakat. Gitu? Nah, apa itu tidak diterima di sini? Nah, karena senantiasa mengajak kepada ini dan itu, yang itu merupakan kebaikan. Sehingga kadang-kadang orang seperti itu tidak dianggap sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena dakwahnya tidak diterima. Dakwahnya tidak diterima. Nah, disinilah justru Allah menegaskan, wa man ahsanu qaulan mimman ta'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Mengajak kepada Allah tentu mengajak kepada keimanan, juga mengajak kepada ketaatan terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ini oleh Allah ditegaskan kedudukannya tidak ada yang lebih baik. Siapakah yang lebih baik? Kan berarti kan tidak ada. Wa man ahsanu qaulan mimman ta'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi kedudukannya telah ditetapkan oleh Allah sebagai
orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, karenanya ya mungkin juga karena saking beratnya tadi itu. Karena ini adalah amaliyah para nabi. Tabligh kan, menyampaikan kan amaliyah para nabi, dan para nabi mesti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Para nabi itu pasti dimusuhi. Dan reaksinya kalau tidak diancam dengan pengusiran, ancamannya akan dibunuh. Nah, itu sudah bisa kita baca di dalam banyak kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang usirnai, itu akhriju, usiran, atau dibakar atau dibunuh, dan seterusnya. Ancamannya seperti itu. Maka orang-orang yang menyampaikan dakwah, yang melanjutkan tugas para nabi itu oleh Allah ya kedudukannya sangat tinggi, meskipun ujiannya juga sangat berat. Nah, ini terkait dengan penegasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran terkait dengan orang-orang yang mengajak, menyampaikan, mengajarkan kebaikan. Tentu mengajarkan kebaikan sebagaimana yang tadi adalah mengajarkan, menyampaikan, dan menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam. Insya Allah, luar biasa ya. Wow, bismillah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ye, begini, ada yang berpendapat bahwa tugas mendakwahkan kebaikan atau menyampaikan kebaikan itu adalah tugas para nabi atau orang-orang yang berilmu. Artinya ini hanya tugas para ulama, kiai, para asatidah, sehingga orang-orang merasa bahwa untuk menyampaikan kebaikan itu ya bukan menjadi tanggung jawab mereka, itu hanya tanggung jawab para pemuka agama. Karena mereka punya ilmu, punya hal yang memang layak untuk disampaikan kepada umat. Nah, sebenarnya tugas mendakwahkan itu benar apakah memang hanya tugas para nabi dan pemuka agama saja, atau para kiai dan ulama, ataukah sebenarnya tugas menyampaikan kebaikan ini juga diserukan atau diwajibkan kepada semua umat Islam, sehingga kemudian setiap orang punya kewajiban menyampaikan kebaikan ini kepada semua orang. Mohon penjelasannya Pak ya. Ya, sebenarnya kan sebagaimana kewajiban sholat, jadi dakwah atau menyampaikan kebaikan itu ya termasuk fardu ain, termasuk fardu ain, sehingga ya wajib. Diantaranya ya balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun hanya satu ayat. Memang agar bisa menyampaikan tentu harus punya ilmu. Makanya menuntut ilmu itu juga merupakan bagian dari kewajiban. Bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang mukmin itu akan mengabdi kepada Allah kalau tidak memiliki ilmunya, ya kan? Nah, karena tugas hidup kita itu kan ya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita mengabdi kepada Allah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau tidak memiliki ilmunya? Dan dari sisi realitanya ya masih banyak di antara umat Islam ya, itu yang belum melaksanakan tugas agama. Kalau sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim bersyahadat, nah, kemudian tidak beribadah atau tidak menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Allah, kan berarti kan masih belum melakukan pengabdian, belum beribadah kepada Allah. Nah, disinilah untuk mengajak pada orang lain agar mau menjalankan tugas-tugas agama itu kan tidak mesti berada di atas podium, tidak mesti
berdiri di atas mimbar, tapi dengan cangkruan, dengan jagongan, dengan yang semacamnya, itu kan bisa seseorang itu mengajak temannya, mengajak kenalannya, atau mengajak siapa saja untuk menjalankan kebaikan. Begitu pula terhadap mungkin sanak famili dalam berbagai macam kesempatan, berbagai macam keadaan, misalnya ya kayak tadi itu mungkin sambil ngopi, sambil ngudut itu kan bisa orang itu menyampaikan kebaikan, mengajak kepada yang baik, menyadarkan agar orang itu menjadi baik. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan semestinya bisa, karena setiap orang mesti bergaul. Nah, setiap orang mesti bergaul, dan pergaulan itu tentu ada sisi-sisi tertentu yang itu entah itu merupakan keluh kesah dan lain sebagainya. Dari situlah itu kemudian seseorang saling memberikan nasihat, saling memberikan wawasan, saling memberikan pandangan. Nah, bagi seorang muslim ya, tentu ketika melihat saudaranya, temannya, dan seterusnya itu ya akan bisa diarahkan kepada kebaikan. Ya, penggaweamu koyo ngono yo, kapan awakmu iso bahagia? Tinggalno sing iki, langkonono sing iki. Ya, itu kan tidak harus berada di atas podium kan itu. Tidak mesti di atas mimbar. Bisa dengan cangkruan, bisa dengan ya kalau istilah yang lain ya mungkin nongkrong atau saling bertamu kan biasanya. Kalau apalagi kalau di kampung ya, di kampung itu kan tidak harus di ruang tamu, kadang-kadang di teras, kadang-kadang di duduk di pinggir jalan. Nah, itu kan ada semacam posko pos ronda. Di situ kan tempat ngobrol, membicarakan berbagai macam hal. Nah, itu sebenarnya kan kalau seseorang memiliki visi dan mengemban misi untuk menyampaikan atau dalam pengertian yang lain itu berdakwah, menyampaikan kebaikan, itu bisa saja. Kan obrolan temanya itu kan bisa ke sana kemari. Bisa bercerita tentang ayam. Setelah itu tidak terasa topiknya sudah berubah menjadi topik sepeda motor, berubah menjadi sawah, berubah menjadi mungkin ekonomi yang semakin berat. Kemudian banyaknya anak-anak muda yang tawuran. Nah, kemudian juga mengarah lagi pada semakin rendahnya moralitas, etika, dan seterusnya. Nah, itu kan bisa. Iya, sekarang ini memang banyak anak yang kurang etika, kurang sopan santunnya. Nah, dan dari situ keluh kesah seperti ini akan bisa menjadi bahan atau topik untuk menyampaikan kebaikan, untuk mengajak pada kebaikan. Karena problem itu mesti ada sebabnya kan ya. Nah, kalau hanya sekedar menyampaikan problem ya nanti hanya keluh kesah saja. Nah, problem itu kan ya perlu diurai, kira-kira apa penyebabnya. Kalau sudah diketahui penyebabnya kan berarti perlu ada semacam solusi. Nah, solusi kan tentu memperbaiki. Nah, memperbaiki tentu dengan sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik itu apa? Nah, kalau berangkat dari pikiran kita masing-masing, maka itu bisa macam-macam. Maka disitulah
solusi setiap persoalan itu adalah harus berasal dari Islam. Secara global begitu, secara rinci ya tinggal nanti diurai sesuai dengan fakta atau persoalan yang ada, kemudian dicarikan bagaimana sumber-sumber yang terkait dengan pemecahan itu dalam Islam. Dalam ini adalah fikihnya seperti apa. Jadi insya Allah begitu, sehingga ketika ada orang yang punya anggapan bahwasanya itu tugas para kiai, para asatid, para ulama, ya memang mereka lah sumbernya. Kenapa? Yang memahami tentang Al-Quran, memahami tentang hadis, memahami tentang makalah-makalah para ulama terdahulu adalah para ustadz, para kiai, para ulama itu. Nah, para kiai, para ulama mungkin menyampaikan kebaikan kepada masyarakat itu. Nah, masyarakat ini kan ketika sudah mendapatkan pengajaran dari para ulama, para kiai kan masa nggak punya sesuatu sedikit pun untuk disampaikan kepada yang lain. Nah, mestinya kan ya punya, ya. Karena masing-masing ulama dengan berbagai macam keahliannya, ada yang lebih sisi tasawufnya, sisi fikihnya, sisi lughahnya dan seterusnya. Itu kan yang menonjol. Itu kan yang menonjol. Artinya apa? Bukan berarti ketika seorang ulama, seorang kiai itu menonjol dalam satu bidang yang lain tidak. Justru dikuasai, terutama akidah, kemudian fikih ya mesti dipahami, ya mesti dipahami. Meskipun yang kemudian menonjol adalah bidang bahasa Arabnya dan seterusnya. Sehingga mereka juga menyampaikan perkara-perkara yang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Hukum fikihnya kayak apa itu tentu disampaikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang mengkaji bersama para ulama, para kiai, para asatid itu tentu memiliki, hukum ini begini, hukum ini begini, atau persoalan ini itu penyelesaiannya begini menurut Islam. Itu kan tahu. Nah, tinggal secara praktis masing-masing yang sudah memiliki pemahaman dengan porsi masing-masing, ya, dengan porsi masing-masing, dengan juga artikulasi masing-masing, itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat, sehingga yang kurang tahu bisa ditingkatkan, sementara yang belum taat juga bisa diingatkan. Ya, begitu. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, insya Allah kebaikan akan menyebar. Kenapa? Karena seorang muslim, ya, terlepas dari statusnya itu sebagai kiai, ustadz, atau orang biasa, itu menjalankan perintah Allah, menyampaikan kebaikan sebagaimana menjalankan perintah Allah dalam bidang sholat maupun puasa dan yang lainnya, karena ini juga merupakan bagian dari kewajiban. Sangat menarik sekali, ya. Baik Pak I, kalau kita melihat kondisi sekarang Pak I, artinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dengan bebas open access bisa mengakses apapun, termasuk mengakses hal-hal yang berhubungan dengan dakwah atau kebaikan itu sendiri. Jadi tinggal ngetik begitu, dipencet sudah dapat sebuah tema, kemudian hadis, ayat begitu. Kemudian kalau bertanya ke AI juga kemudian langsung dijawab dengan banyak sekali deskripsinya. Nah, apakah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi yang kemudian bisa secara praktis diakses oleh masyarakat, masihkah relevan kita belajar atau kita mempelajari sebuah ilmu atau kebaikan itu dari orang-orang, artinya dari person to person, artinya harus menimba ilmu kepada seorang guru, seorang kiai, padahal kan kalau mereka tidak menimba ilmu dari para guru, kiai dan ulama itu, mereka tetap saja bisa mengakses melalui gadget mereka masing-masing di rumah masing-masing. Apakah masih relevan kemudian kita belajar ilmu itu dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan kepada para ulama atau para asatid? Mohon penjelasannya, Pak. Ya. Ini juga merupakan fenomena yang
karena kemajuan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, saintek ya. Ini tidak bisa kita pungkiri, tetapi tetap bahwasannya ilmu itu tidak bisa diambil dari situ. Kalaupun toh seseorang itu tahu ini dan itu, kan belum tentu secara nafsiyah terbina. Artinya tahu hukum ini wajib kan tidak secara otomatis bahwasanya seseorang itu akan melaksanakan kewajiban yang dibaca itu kan ya. Begitu pula ketika mengetahui melalui internet bahwasanya suatu hukum itu haram, suatu perbuatan itu haram hukumnya, tidak secara otomatis seseorang mau meninggalkan. Karena dalam proses istilahnya itu talaki ya, talaki untuk belajar itu yang dibina itu bukan hanya akalnya saja. Karena variabel kepribadian seseorang itu tidak ditentukan oleh pengetahuannya saja, pikirannya saja, enggak. Tetapi kepribadian seseorang itu nanti akan ditentukan selain apa yang ada dalam pikirannya, itu juga ditentukan oleh jiwanya, hati nafsiyahnya. Nah, kita kan di lapangan itu kan kadang-kadang kita mengetahui orang itu tahu hukum, misalnya hukum sholat Jumat itu fardu. Kan tidak secara otomatis orang itu mau melaksanakan sholat Jumat. Iya dah. Nah, itu kadang-kadang kalau diajak ya apa jawabannya kan, titip salam atau titip absen yo. Kan gitu. Itu kan fenomena-fenomena yang ada. Artinya apa? Artinya pengetahuan itu tidak secara otomatis melahirkan perilaku sesuai dengan pengetahuan itu. Nah, disinilah proses talaki atau belajar itu pada seorang guru, pada seorang ulama itu selain ditanamkan pemahaman terkait dengan agama, maka juga akan dibina dari sisi nafsiyahnya. Nah, nafsiyah itu seperti apa? Nah, diantaranya adalah keyakinan. Kalau kamu tidak melaksanakan perintah-perintah Allah ini, kamu nanti akan bisa sengsara hidupmu, baik di dunia maupun di akhirat, atau lebih-lebih di akhirat. Nah, di sini kan proses belajar, meskipun orang itu sudah berada pada usia dewasa, kalau dia sedang ngaji atau belajar pada seorang guru, seorang ulama, seorang kiai, maka orang yang berumur itu pun nanti akan selain diajarkan, kemudian diberikan taujih, arahan, ya, juga diberikan nasihat. Nah, kalau delewer, apa delewer gitu? Artinya Lenceng. perilakunya nggak sesuai dengan apa yang telah diarahkan, ilmu yang diajarkan, diberi nasihat juga tetap saja delewer, maka akan diberikan teguran. Nah, seorang guru akan memberikan teguran. Nah, itu meskipun muridnya itu sudah dewasa, meskipun muridnya itu sudah berumur, nah, seorang ulama itu akan memberikan teguran. Teguran gak mempan akan diberikan sanksi. Ya, sanksinya biasanya wis ini gak usah ngaji ya. Ancaman seperti itu kan merupakan sesuatu suatu apa istilah, suatu siksaan. Kalau seseorang biasanya hatinya itu tentram, mendapatkan nasihat dari seorang guru dan seterusnya, siksaan ketika sudah agak jauh dengan gurunya itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Mau begini,
ada problem, nggak ada yang memberikan nasihat, akan saya tumpahkan kepada siapa? Konco dhewe nek arepe ditumpahkan problem-problemnya itu ya malah mengejek atau malah ini. Tapi kalau kepada seorang guru akan didengarkan, kemudian diberikan nasihat, diberikan arahan, kok tetap akan ditegur. Nah, siksaan seorang santri atau seorang yang belajar itu ketika jauh dengan gurunya, itu dia hatinya akan kering. Nah, itu tuh siksaan tersendiri, siksaan tersendiri. Tentu bagi orang-orang yang memang apa namanya bisa menikmati itu. Kalau tidak ya tidak bisa. Nah, disinilah kenapa sekalipun gadget itu penting untuk mengakses berbagai macam ilmu pengetahuan, tetapi dari sisi pembentukan kepribadian itu tidak bisa tidak, harus ada forum talaki, proses belajar mengajar. Nah, sehingga meskipun persoalan yang sifatnya sepele ya, itu memang harus ada pertemuan antara guru dengan murid. Nah, disinilah proses talaki itu terjadi. Jadi pembentukan kepribadian. Jadi kalau orang itu mondok, orang itu ya istilahnya nyantri, itu sebenarnya bukan dari sisi sakofah saja. Kalau sakofah itu diberi alat untuk mempelajari sakofah, baik bahasa Arab, ya, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis dan seterusnya. Dia ketika ilmunya itu ilmu alatnya itu sudah punya, dia akan bisa mengarungi samudra ilmu itu, mempelajari sakofah, dan itu tidak mungkin digerocok oleh gurunya terus menerus. Justru diberikan kaidah agar bisa mencari, menggali ilmu sendiri. Tetapi yang tidak bisa itu kan dari sisi nafsiyah tadi. Ya, nafsiyah. Nah, ini dibimbing oleh seorang, ada yang disebut dengan, kalau tarekat itu mursyid, ada yang disebut juga dengan murabbi, ada juga dengan musyrif, dan seterusnya. Itu hakikatnya adalah untuk membina syakhsiyah, bukan hanya sekedar sakofah, bukan hanya sekedar akliyahnya, tapi justru jiwa. Nah, kalau dalam tasawuf itu kan ya ngopeni hati, berseni hati biar terbebas dari penyakit-penyakitnya. Nah, entah itu kesombongan, ujub, sum'ah, riya, hasad, dan yang lainnya. Itu kan tidak bisa begitu saja. Prosesnya lama, prosesnya butuh waktu, dan itu ya harus dengan seorang guru. Nah, kalau tidak dengan guru, bisa keliru. Bisa jadi nanti yang datang untuk menjadi gurunya itu setan. Nah, disinilah gadget penting, tidak kita katakan bahwasanya itu harus dijauhin. Nah, itu penting karena sumber informasi, sumber pengetahuan dan seterusnya. Tapi itu tidak boleh menghilangkan proses belajar bersama guru. Nah, itu. Sehingga keberadaan proses talaki itu tetap menjadi perkara yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dihilangkan. Itu yang justru yang paling penting, Pak Yai. Iya. Baik, Pak Yai. Ini mungkin kita pernah menjumpai di tengah-tengah masyarakat atau ketika berinteraksi dengan sesama hamlud dakwah atau pengemban dakwah, Pak Yai. Jadi mungkin kita pernah menemui bahwa ada keluarga yang ayah dan ibunya sangat semangat dalam berdakwah. Ayahnya pengemban dakwah, ibunya pengemban dakwah. Kemudian dakwahnya juga senantiasa teratur, istiqomah. Nah, namun kita juga menjumpai bahwa tidak semua putra-putri pengemban dakwah itu juga memilih jalan sebagaimana ayah bundanya, yaitu sebagai pengemban dakwah. Ada yang alhamdulillah mereka ketika dewasa juga menjadi pengemban dakwah, tetapi juga beberapa juga memilih
sebaliknya jadi menjauhi dari aktivitas dakwah atau kebaikan, menyuruh kepada kebaikan itu sendiri. Dan bagaimana kita atau kemudian masyarakat itu bisa meng-create ya, mencetak anak-anak itu sebagaimana orang tuanya, yaitu kelak ketika dewasa mereka juga punya keinginan atau punya habit ya ketika kecil untuk menyampaikan kebaikan, sebagaimana harapan semua orang tua. Saya pikir anak-anaknya adalah anak-anak yang menjadikan kebaikan itu sebagai prioritas dalam aktivitas mereka. Mohon penjelasannya Pak Yai. Ya, jadi sebagaimana yang pernah kita juga bahas pada edisi-edisi awal ya di Risalah ya, Ruang Ilmu dan Sila Ukhuwah, itu bahwa di antara yang dikemukakan oleh Syekh Mutawalli Syarawi itu adalah tidak sedikit para orang tua itu yang mungkin mengabaikan atau lalai ketika anak-anaknya itu masih kecil, baru kemudian merasa merasa gelisah dan mengubarkan semangat untuk memiliki perhatian terhadap generasi muda. Padahal kalau kita itu menginginkan ya anak-anak dengan bentukan kepribadian tertentu itu tidak bisa dimulai dari usia remaja, apalagi sudah dewasa. Itu harus dimulai sejak dini, sejak kecil, baik dari sisi pemahaman sebagaimana sholat, sebagaimana puasa. Nah, jadi kalau sholat kan rata-rata para orang tua sudah mengajarkan mulai sejak dini, diajak ke masjid ya. Kemudian juga diajarkan tata caranya, bacaan-bacaannya, secara praktis waktu-waktunya juga dikawal. Kalau belum bangun ya dibangunkan. Puasa juga demikian, mungkin usia 5 tahun sekarang kalau kita perhatikan anak-anak sudah usia 5 tahun sudah bisa dan mau puasa Ramadan itu dengan penuh. Nah, puasa apa? Puasa maghrib. Nah, itu yang kadang-kadang dimulai dari puasa beduk atau puasa apa. Nah, itu kan kenapa bisa seperti itu? Ditanamkan di dalam benak anak-anak dan juga diberikan keteladanan, dilatih dan dikawal, serta diberikan penjelasan terkait kebaikan-kebaikan tentang sholat, kebaikan-kebaikan tentang puasa, terus juga sanksi apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Nah, apabila kita menginginkan anak-anak kita itu juga melaksanakan aktivitas menyampaikan kebaikan, ya, mengajak pada kebaikan, atau dengan kata lain berdakwah, menjadi orang-orang yang berdakwah, maka sebenarnya sejak dini juga harus ditanamkan tentang kewajiban untuk berdakwah. Ini juga kewajiban sebagaimana sholat, kewajiban sebagaimana puasa, kewajiban sebagaimana menuntut ilmu, dan seterusnya. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran juga harus ditata, karena tidak semua orang berani menyampaikan kebenaran. Karena ya tadi, orang menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang juga berisiko. Kadang-kadang berisiko. Nah, oleh karena itu sama dengan ketika mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan dakwah juga hendaknya kita laksanakan sejak dini, termasuk keterlibatan mereka atau keteladanan kita dalam menyampaikan dakwah. Forum-forum yang kita miliki anak-anak kecil itu ya penting, terutama ibu-ibu. Jangan sampai kemudian anak-anaknya malah ditinggal. Nah, kalau anak-anaknya ditinggal nanti ya tidak mengetahui apa aktivitas orang tuanya. Padahal itu adalah madrasatul ula ya. Jadi sekolah yang pertama.
ribet. Tapi itu anak-anak harus mengetahui dan harus mengalami, merasakan, sehingga begini. Dan itu juga diyakinkan sebagai sesuatu yang baik, yang mengantarkan pada kebaikan. Kalau tidak dilaksanakan, nanti akan ada ancaman dari Allah, siksaan di akhirat, ini dan itu. Sehingga ketika sejak dini itu sudah tertanam, insya Allah usia remaja itu sudah terbiasa. Sebagaimana anak-anak ketika sholat masih usia sebelum balik, maka ketika sudah balik itu sudah terbiasa. Tidak dimulai ketika saat balik. Wah, berat itu, berat. Nah, maka dakwah pun menyampaikan kebaikan, selain harus paham juga harus tertanam keberanian, jiwa keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak risiko atau konsekuensi dan risiko. Nah, itu juga harus tertanam sejak dini. Secara iktikadi, akidah itu harus juga tertanam sehingga memiliki keberanian untuk menyampaikan kebaikan. Sehingga kenapa kalau antara yang kenyataan yang ada kadang-kadang orang tuanya berdakwah, kadang-kadang tidak, itu mungkin salah satu faktornya tidak dimulai dari sejak dini. Nah, yang penting ini tertanam. Soal profesi kan bisa macam-macam. Karena kalau profesinya harus berkecimpung dengan ilmu agama saja tanpa mengembangkan ilmu yang lain, padahal potensinya di tempat ilmu yang lain, maka itu nanti juga bisa jadi kurang optimal juga. Yang penting tertanam jiwa untuk melaksanakan kewajiban berdakwah, sebagaimana dokter sholat, dokter puasa, maka dokter juga berdakwah. Nah, insinyur ya sholat, insinyur ya puasa, nah, insinyur juga berdakwah, gitu. Nah, jadi profesi guru, nah, guru juga sholat, guru juga berpuasa, tapi guru juga berdakwah. Pedagang, pengusaha ya sholat, pedagang kan juga sholat, pedagang puasa, pengusaha juga sholat, pedagang puasa, pengusaha puasa, maka pedagang berdakwah, pengusaha juga berdakwah. Jadi profesi itu adalah terkait dengan bagaimana orang berperan dari sisi ekonomi ya, dan sosial, tetapi berdakwah itu adalah kewajiban sebagaimana kewajiban sholat, sebagaimana kewajiban puasa. Sehingga apapun profesinya, kalau jiwa sebagai seorang mukmin yang wajib mengemban dakwah, mengajarkan kepada kebaikan, maka itu juga harus dilakukan apapun profesinya. Ya, gitu. Baik, menarik sekali pemirsa. Jadi ada tips-tipsnya bagaimana kemudian kita membangun atau menanamkan pentingnya menyampaikan kebaikan atau pada anak-anak kita di usia sejak dini ya, bukan ketika dia sudah balik. Justru akan berat ketika kita menanamkan di usia balik atau dewasa. Baik Pak I, mungkin di tengah-tengah masyarakat saat ini sering sekali kita temui bahwa ada kalangan masyarakat yang tidak hanya menjadikan Islam sebagai standar kebaikan, tapi juga mencampurkan dengan yang lainnya. Misalnya mencampurkan dengan adat istiadat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kemudian kalau menikahkan anak harus mencari tanggal yang baik, waktu yang baik, bulan yang baik gitu. Jangan hari A, hari B, hari C begitu kan, harus tanggal seperti ini begitu kan. Dicampur dengan tanggal ini kematian orang tuanya, tanggal ini kematian ayahnya dan sebagainya. Ada juga kalau kemudian masyarakat ini ingin menjodohkan anaknya atau ingin menikahkan anaknya, juga harus dilihat tanggal lahir pasangannya atau kalau dalam bahasa kita misalnya wetonnya. Tidak boleh kemudian kalau ditambah laki-laki kemudian calon mempelai putra ketemu angka segini nanti pernikahannya menjadi tidak langgeng atau bermasalah. Nah, sebenarnya apakah memang
kebaikan itu hanya ansih Islam dan tidak boleh dicampur dengan yang lainnya, ataukah memang adat istiadat ini apa ya boleh atau masih relevan kemudian menjadi standar kebaikan itu sendiri, Pak I? Mohon penjelasannya, Pak I. Ya itu kan mungkin tergantung dari sisi pemaknaannya ya. Karena sesuatu yang sifatnya duniawi itu bisa berarti atau bernilai ibadah. Sebaliknya mungkin hal-hal yang terkait dengan praktek agama itu bisa tidak bernilai pahala, tergantung dari niatnya juga. Ya kalau nasib itu ditentukan dengan angka, ya itu yang kurang tepat. Kalau seandainya misalnya seseorang mau punya hajatan, entah menikahkan anaknya atau mengkhitankan anaknya atau hajatan apapun, itu misalnya menghindari hari duka, ya, itu kalau didasari dengan dasar yang pas ya nggak masalah. Kenapa kita menghindari hari duka? Ya masa waktu berduka senang-senang. Nah, bukan kemudian pas kita berada di hari duka nanti pasti berakibat nasibnya sengsara. Nah ini yang tidak tepat. Nah, yang tidak tepat itu yang begini. Kenapa? Karena nasib itu tidak ditentukan oleh seperti ini. Tidak ditentukan oleh tanggal kelahiran, tidak ditentukan oleh tanggal kematian. Nah, sehingga cara pemaknaannya pun itu yang penting. Cara pemaknaan atau meaningnya itu yang tepat. Misalnya hari katakanlah misalnya Jumat Jumat Pon misalnya, Jumat Pon. Ini pas hari kematian orang tua. Kok kita itu bersenang-senang? Nah, itu kurang pas. Sehingga ketika kita menghindari seperti ini ya, mosok wayahe duka kok malah bersenang-senang. Nah, itu bukan kemudian nek nduk gini kok mesti berakibat kesengsaraan, kalau nanti di luar itu pasti bahagia. Itu tidak begitu. Nah, justru pemaknaan ini yang sangat penting ya. Sehingga kita itu tidak harus selalu membenturkan antara agama dengan ini. Tergantung dari bagaimana kita memberikan pemaknaan atau niatan itu. Sehingga tentu saja juga diperhatikan terkait dengan pokok-pokok dasar agama itu seperti apa. Ya saya kira mungkin begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah 1 jam kita mendiskusikan materi kita hari ini. Marilah kita dengarkan bersama-sama kesimpulan atau rangkuman dari materi kita pada sore ini. Pak Iya mungkin bisa disampaikan rangkuman atau kesimpulan dari materi dan tema yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Monggo Pak Iya. Bahwa menyampaikan, mengajarkan, mengajak kepada kebaikan itu baik. Orang yang menyampaikan, mengajarkan, dan mengajak kepada kebaikan adalah orang-orang yang baik. Dan kebaikannya itu selain ditegaskan oleh Allah, ya, juga oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut, dan juga ikan yang ada di dasar laut itu mendoakan mereka. Nah, orang-orang yang mengajarkan pada kebaikan. Nah, ketika didatangkan kepada Rasulullah, ahli ibadah dan orang yang berilmu, beliau menyampaikan bahwasanya ya fadlul alim alal abid, ya, keutamaan orang yang alim dengan ahli ibadah itu kafadli ala adnakum. Ya seperti
keutamaanku ini Rasul maksudnya di antara kalian. Nah itu. Nah, sehingga dengan menyampaikan fadilah-fadilah kebaikan orang yang menyampaikan kebaikan, kita harapkan kita, anak-anak kita, dan siapa saja yang memahami ini memiliki dorongan untuk mau dan berani menyampaikan kebaikan, yakni menyampaikan kebenaran Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah kita saksikan bersama-sama tayangan kajian Risalah Ruang Ilmu dan Sila Ukhuwah edisi Jumat 15 Mei 2026. Insyaallah Risalah akan kembali lagi di hari yang sama, yaitu Jumat 22 Mei 2026. Pastikan Bapak Ibu mengingat-ingat, menotifikasi pada hari Jumat pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Bapak Ibu juga bisa menyebarluaskan informasi kajian ini kepada keluarga, saudara, handai taulan, serta teman-teman agar kajian ini bisa disaksikan oleh banyak masyarakat sebagai bagian dari thalabul ilmi. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati panjenengan sami, dan menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsiran atas perkenaannya untuk hadir menyaksikan bersama-sama kajian Risalah. Semoga Allah menilai kehadiran kita pada kajian ini sebagai pahala di sisinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.